pada sore hari ini ikon Jogja akan tampil mewarnai pameran-pameran yang hari ini sebetulnya ada beberapa pameran, ada di Jogja Gallery, ada di Bentara. Jadi setelah pandemi 2 tahun ini Jogja kembali hidup, dihadiri oleh pameran-pameran. Terima kasih Bu Rektor Sudarwo, Bu Upa, dan semua perupa yang belajar bersama dengan Mas Yus dan Bung Miras. Sore ini dan pameran ini merupakan perayaan kegembiraan belajar yang tidak akan pernah berhenti. Dan di belakang karya ini ada Mas Yus atau Bung Yuswantoro Adi, lengkapnya Bin Ahmad Yusron, dan Bung Bambang Miras. Mereka itu 2 sejoli. Dulu trio tapi sekarang 2 sejoli. Dan sangat kompak, menjadi teman, mentor untuk belajar dari teman-teman ini. Jadi sedikit banyak dari karya-karya yang nanti Bapak Ibu Bu Rektor juga pirsani, itu ada sentuhan mereka. Entah berapa persen, tapi setidaknya ada pengaruh. Karena mereka paling tidak menemani Bapak Ibu itu untuk belajar bersama yang tutorialnya itu beliau-beliau itu Mas Miras dan Bung Yus. Dari 2 sisi ini menariknya pertama dari seorang perupa profesional yang kemudian menemani belajar teman-teman yang berpameran ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kami juga ikut senang. Bentara Budaya juga mempunyai ruang untuk berbagi bersama dengan teman-teman yang dalam tanda kutip masih belajar, ngakunya belajar. Satu hal yang menarik kalau kita melihat beberapa karya itu objeknya berupa heritage, saujana. Karena mereka sebagian besar juga pecinta, pemerhati, secara serius dan aktif, real itu terlibat di dalam pelestarian saujana, heritage. Sebagian memang tergabung dalam Jogja Heritage Society. Makanya nanti kita lihat ada kelenteng, ada satu sudut Jogja yang saya tidak akan membocorkan, nanti biar Bapak Ibu mirsani sendiri. Ini merupakan kebahagiaan bagi Bentara, bisa berbagi ruang, bisa berbagi kegembiraan untuk merayakan kegembiraan, untuk terus-menerus belajar, bukan hanya seni rupa tapi juga untuk mencintai saujana. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan luar biasa bagi kami, komunitas Sapaku, yang berkesempatan pameran di tempat yang sejak lama kami rindukan. Tadi seperti kata Mbak Zita, setiap lewat sini tuh pengennya pameran di sini, tapi kok nggak kelakon-kelakon gitu ya. Dan sekarang ini kelakon. Jadi sungguh kita syukuri. Semakin membanggakan pula karena pada pameran kelima ini nanti akan dibuka oleh Ibu Rektor UGM. Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Prof. Ova Emilia yang di tengah kesibukannya berkenan membuka pameran ini. Ibu Rektor adalah ibu kami juga karena komunitas Sapaku ini sebagian besar adalah alumni UGM. Kami haturkan terima kasih kepada pimpinan Kompas Gramedia Group dan Bentara Budaya, khususnya Bentara Budaya Yogyakarta yang telah mengizinkan penggunaan tempat pameran ini. Tempat yang sudah lama kami incar untuk dapat berpameran di tempat terhormat untuk berkesenian. Terima kasih juga pada Pak Eko Prawoto yang memberikan tulisan review atas pameran kami ini. Pada kesempatan sore hari ini beliau mohon pamit tidak bisa hadir karena ada keperluan. Terima kasih juga kepada Bapak Agus Nur
atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya sebagai penulis yang melukis. Tentu pengalaman dan kontemplasinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan anggota Sapaku yang terlibat pada kesempatan kali ini. Saya mohon teman-teman bisa naik atau di depan sini ya. Ada Mas Anggar, Budwita. Oh, Mas Anggar masih belum bisa datang. Budwita, monggo Budwita, tepuk tangan untuk Budwita. Mbak Ening, Mbak Ernani, Umari, hujan itu seberapa, jadi mampu buat kita bertahan di sini, bertahan di kota Yogyakarta, meskipun kota termiskin. Gini, saya juga begitu dapat saya mengiyakan. Kenapa saya mengiyakan? Bukan karena saya menjadi pelukis, sedang melukis, tapi tiba-tiba saya teringat sebuah kisah, dan saya akan berbagi kisah ini. Kisah bagaimana cinta selalu memberi kita kekuatan yang luar biasa. Bagi saya, teman-teman Sapaku merefleksikan itu. Ada seorang Jepang, misalnya, teman-teman, kawan-kawan pasti tahu origami, seni melipat Jepang. Sejak umur 8 tahun sekecil dia mencintai origami. Banyak yang menyepelekan, kenapa kamu belajar origami? Sampai kemudian NASA ingin menerbangkan pesawat keluar angkasa. Karena ruangan pesawat antariksa terbatas, maka dia butuh seorang yang bisa mendesain tempat-tempat, alat-alat yang bisa dilipat dan multifungsi. Siapa ahlinya? Adalah orang tua. Ada lagi satu kisah, dan ini saya relevan. Seorang ahli matematika, Mates, dia jenius. Kemudian dia, apa yang buat kamu bisa pintar seperti ini? Karena sejak kecil, ibu saya mengajari saya bermain piano. Karena dengan bermain piano, saya menjadi menghitung. Saya punya abstraksi tentang angka, tentang not. Kamu tak paham dalam soal ini? Saya takut kamu nggak paham. Dilanjutkan saja. Nanti kalau saya paham, nanti saya kelihatan pintar. Nah, dua cerita ini sesungguhnya mengindikasikan kalau kamu mencintai sesuatu, menekuni sesuatu, pasti yang kamu tekuni, yang kita tekuni, yang kita jalani dengan penuh cinta akan memberikan kita sesuatu kekuatan yang luar biasa dan tidak terduga. Belajar melukis bagi saya tidak harus menjadi pelukis. Banyak yang nasibnya nggak baik. Jawab ya, ini jawab. Karena kan kalau semua cita-cita jadi pelukis, siapa yang membeli lukisan? Nah, saya membayangkan dan saya melihat riwayat dari Mas Heras bercerita tentang Sapaku. Ini adalah riwayat orang-orang yang mencintai dunia seni lukis. Bahwa menjadi pelukis terkenal, menjadi lukisannya laku itu bonus, bukan tujuan. Nah, sore ini Mas Ampur, kita akan belajar melihat
bagaimana teman-teman Sapaku mengekspresikan perasaan cinta mereka, ketekunan mereka dengan melukis. Bagaimana lukisan itu memberi sesuatu pada kita, pada mereka, kita tidak tahu. Pasti saya percaya, siapa yang melakukan satu hal dengan penuh cinta, dia akan mendapat berkah yang luar biasa. Pesannya itu. Selamat untuk teman-teman Sapaku. Saya tidak bisa berbicara panjang, tapi saya percaya ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh cinta, dengan tekun, mungkin kita akan kesepian, mungkin kita akan merasa lelah, tapi percayalah akan tiba saatnya apa yang kita cintai memberi kita sesuatu yang luar biasa dan tidak kita duga. Setidaknya dengan mencintai sesuatu, kita telah memberi arti pada hidup kita untuk tidak sia-sia. Terima kasih. Selamat untuk Sapaku. Selamat sukses untuk Sapaku dengan judul Ikon Jogja. Selamat berarti dan sukses. Selamat. Dan saya yakin di masa depan Sapaku akan menjadi salah satu ikon Jogja. Amin. Di sini saya seperti kayak rapat apa di universitas karena ada 2 dekan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Saya merasa luar biasa sekali ada di tengah para pecinta seni yang luar biasa. Dan kalau tidak karena senior saya, Mbak Sita, ini saya nggak akan sampai sini ya. Jadi saya mikir-mikir mau kesini mau apa nih saya. Tapi kehadiran di sini adalah salah satu bentuk apresiasi yang luar biasa. Jadi kalau tadi saya lihat ibu-ibu dari berbagai profesi ya dengan satu bapak itu menekuni hobi yang luar biasa yang bukan hanya memberikan ketentraman ya pada jiwa karena juga menghaluskan budi, tetapi juga memberi kenikmatan bagi orang yang melihatnya. Jadi kita ya looking forward ini untuk menikmati sajian-sajian yang ada di dalam pameran lukisan ini. Dan saya juga dengar tadi dari Bapak siapa tadi, Pak Yus, dikatakan bahwa ini merupakan katanya media lukis yang sulit gitu ya, paling sulit. Jadi kalau paling sulit aja bagus banget, berarti media yang lain lebih bagus lagi gitu ya. Ya, selamat untuk Sapaku yang telah berhasil untuk membuat pameran lukisan cat air yang saya kira akan memberikan inspirasi bagi semuanya pecinta bahwa melukis itu siapa saja bisa, asal passion, asal tekun gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh siapa Pak Mas siapa? Mas Agus Nur ya. Jadi saya kira itu hal yang penting. Dan yang lain lagi Mbak Sita, ternyata pesertanya juga berbagai profesi. Jadi saya kira profesi apapun bisa menekuni, bukan hanya seorang seniman. Kalau saya sebagai dokter kelihatannya melukis bagus juga tuh, karena mengurangi tremor ya. Tremor tuh apa namanya? Buyutan gitu ya. Jadi kalau misalnya buyutan kan nggak bisa lagi melukis kali ya, karena coret-coret menjadi tidak beraturan. Jadi saya kira itu sangat bagus sekali. Mungkin insya Allah kalau misalnya nanti ada kesempatan ingin ikut, ini tadi Pak Yodi juga ingin ikut katanya, ingin ikut di dalam anggota Sapaku. Saya kira harapan saya semoga apa yang disajikan ini menjadi satu momentum yang baik sekali, baik untuk Sapaku, jadi untuk sharing apa yang sudah dihasilkan, dan bagi para penikmat seni ini merupakan satu hal yang dapat kita nikmati. Terima kasih Sapaku untuk sajiannya, dan atas perkenan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, acara pameran lukisan cat air yang disajikan oleh komunitas lukis Sapaku dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komunitas Sapaku itu didirikan tahun 2005 di Jalan Pakuningratan. Sapaku adalah singkatan dari Sahabat Pakuningratan yang memang lahir di Jalan Pakuningratan. Kelompok ini terdiri dari berbagai profesi, dari ibu rumah tangga, dokter, ekonom, arsitek, insinyur sipil, dan sebagainya. Kami memang selama 12 tahun ini berkumpul untuk mencintai keindahan. Kegiatan kami bisa di studio atau juga di luar studio. Dan yang sangat menyenangkan adalah bahwa guru-guru kami itu mengajarkan bahwa kita boleh belajar dari apa saja, dari siapa saja. Jadi sangat terbuka. Nah, ini yang menurut saya memang membahagiakan kami sekomunitas karena kami bisa berkontribusi untuk kebahagiaan kami maupun orang lain. Nah, kemudian pameran ini memang sudah lama kita impikan. Jadi kita berharap memang bisa berpameran di tempat yang dalam tanda petik bergengsi untuk sebuah acara kesenian. Sudah lama sekali dan sekarang terwujud. Ini sungguh membahagiakan bagi kami. Kami juga ditantang sebenarnya oleh pihak Bentara Budaya untuk melukis dengan media yang sebelumnya itu tidak terlalu kita kuasai. Artinya sebelumnya kami memang banyak ke media cat air, akrilik, atau pensil berwarna dan sebagainya. Tapi sekarang ditantang untuk menggunakan media cat air dan ini sungguh tantangan yang kita coba respons. Dan berkat kerja keras kita semua, teman-teman, lalu itu menghasilkan karya yang ada di sini. Karya Ikon Jogja itu kenapa temanya Ikon Jogja? Karena kita ingin berkontribusi bagi Jogja dan masyarakatnya. Jogja adalah kota yang beridentitas, yang punya sesuatu keunikan. Nah, diharapkan bahwa keunikan itu yang dibentuk oleh pusaka-pusaka yang sudah kita punya, itu tetap terjaga kelestariannya. Di masa datang, diharapkan bahwa apa yang kita lakukan ini dapat juga menginspirasi masyarakat untuk merancang pusaka-pusaka yang baru yang dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Jadi dalam masyarakat digital atau teknologi informasi atau masyarakat 5.0, saya rasa ini kreativitas dan inovasi itu tetap harus selalu ada. Terima kasih. Saya Yuswantoro Adi, saya seorang pelukis yang kebetulan bersama Mas Bambang Heras didapuk menjadi semacam pendamping di sebuah kelas melukis yang namanya Sapaku. Beberapa materi pembelajaran yang kami dapatkan dari kampus, kebetulan saya sama Mas Bambang Heras satu angkatan jurusan seni lukis. Kami mengambil pola pembelajaran dari kampus tapi dengan pendekatan yang berbeda. Tentang pameran kali ini, kenapa kami beri nama, kami pilih Ikon Jogja, karena saya sangat percaya orang akan menggambar lebih baik, melukis lebih baik jika kenal dengan objeknya. Ketika kami mengajukan proposal di Bentara Budaya oleh Mas Hermanu kuratornya, cobalah pakai cat air. Sebuah tantangan yang menurut saya luar biasa berat. Karena kami berdua, saya Mas Heras, bukan pelukis yang
ahli cat air. Akhirnya kami mengajak beberapa teman-teman yang memang maestro di cat air untuk ikut ngajari kami, ngajari Sapaku. Ya, jadinya seperti inilah. Selamat menikmati. Saya mengikuti atau ikut dalam komunitas Sapaku ini sudah lama sekali, sudah di awal sekali, mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Waktu itu Sapaku juga sangat aktif dan sering juga berpameran. Sebetulnya hanya ya orang-orang yang senang melukis saja ya, teman-teman yang senang. Jadi kami bukan pelukis gitu. Nah, untuk pameran kali ini awalnya kami hanya yuk pameran gitu, karena sudah aktif lagi. Dan tiap hari Jumat itu di rumah Bu Sita ya, kami berlatih terus. Nah, kemudian apa nih temanya gitu. Nah, apa nih temanya itu belum sampai pada ikon Jogja ini. Nah, kemudian macam-macam lah ada gagasan tema-tema itu, dan kami semua antusias untuk ikut. Akhirnya muncul ide ikon Jogja ini untuk temanya. Nah, menurut saya juga bagus sekali ikon Jogja. Yang Jogja itu kan kaya sekali ya dengan entahlah apa budaya atau alamnya gitu. Yang awalnya saya pikir akan Jogja itu paling keraton, Malioboro gitu ya. Tapi setelah melihat hasil dari teman-teman itu loh kok macam-macam sekali gitu, macam-macam sekali, dari yang kecil detail sampai ke yang alam, jadi dari budaya sampai ke alam. Jadi tema ikon Jogja ini juga penting sekali untuk diketahui bahwa Jogja itu tidak sekedar hanya keraton atau Malioboro ya, tetapi secara semuanya dari budaya sampai alamnya. Kemudian ketika kami mulai mencoba cat air itu awalnya memang susah sekali. Jadi sebetulnya banyak juga gambar-gambar kami itu yang belum memenuhi syarat gitu ya untuk pameran. Tetapi karena semangat untuk ikut pameran, kami mencoba terus, akhirnya ya seperti yang dipamerkan ini, dan akhirnya juga kami mencintai cat air. Nah, ini kami juga ingin sekali setelah ini terus ya mendalami teknik-teknik cat air itu. Jadi terus malah pengen pameran ini, pameran itu yang dengan cat air. Teman-teman semua, bagi saya Sapaku adalah rumah yang menyenangkan. Karena di sini sebenarnya adalah ruang pembelajaran bersama, di mana anggotanya yang sesungguhnya adalah orang-orang profesional di bidangnya, di mana jelas bagi saya kalau beliau-beliau itu menyebut saya guru, saya hanya mesem-mesem dan manggut-manggut. Tapi sesungguhnya yang guru adalah anggota Sapaku sendiri itu, karena di dalamnya para keluarga Sapaku itu banyak sekali yang dosen, terus dokter, pengusaha, bankir, dan lain-lain. Nah, kalau mau ngomong masalah pembelajaran, saya yang banyak belajar. Kenapa? Karena di sana saya menjadi pintar, informasi komplit, yang kemudian disitulah sesungguhnya saya menimba ilmu, yang akhirnya terjadi kolaborasi antara ilmu yang sesungguhnya dengan ilmu seni rupa yang saya combine ketika saya melukis. Idenya dari teman-teman Sapaku.
saya ucapkan selamat nih sama Bentara Budaya yang sudah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pameran cat air dari para penggemar seni ya, yang melukis akhirnya ya, dengan cat air yang sangat bagus, dengan tema juga yang sangat fokus gitu ya, ikon Jogja, dan memang kelihatan di sini semua. Saya rasa ini pameran yang sangat bagus, sangat menyenangkan, dan membuat gembira hati semua orang yang datang ke Jogja. Selamat Mas. Ya.